Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Al-Inayah, NIM 1520013. Pada video kali ini, ditunjukkan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hudud dan kisos. Jarimah hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadisnya. Hukuman hudud adalah hak Allah yang tidak boleh digantikan oleh siapapun. Dan hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan di dalam Quran dan hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Unsur-unsur jarimah hudud. Sebuah perbuatan dikategorikan sebagai suatu bentuk jarimah bila memiliki beberapa unsur di dalamnya. Di antaranya yaitu unsur-unsur tersebut: 1. Unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Yang kedua, unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau positif maupun sikap tidak berbuat atau negatif. Ketiga, unsur moral. Unsur moral adalah orang yang cakap atau mu'alaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia adalah orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana tersebut. Berikut ini macam-macam kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, yaitu 1. Berzina atau melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa pelaku zina akan dihukum dengan dijilid 100 kali. Sedangkan dalam KUHP pasal 284 disebutkan bahwa pelaku zina diancam penjara paling lama 9 bulan, yaitu untuk seorang pria yang sudah beristri maupun seorang wanita yang sudah bersuami. Yang kedua, menuduh orang berzina atau kazaf. Menuduh orang yang berzina dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi. Yang ketiga, minum alkohol atau khamr, minuman yang memabukkan, mau itu sedikit atau banyak, dan mabuk atau tidak. Dan menurut istilah ialah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan. Yang keempat, mencuri, sarikoh, atau memindahkan secara tersembunyi harta milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta tersebut. Dasar hukumnya sarikoh yaitu ada 4: Al-Quran, ijma, sunnah, dan qiyas. Yang kelima adalah murtad atau ridah, orang yang keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama lain. Dasar hukum ridah ialah Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Yang keenam, merampok, mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan cara kekerasan. Yang ketujuh, pendurhaka atau sekelompok umat Islam yang melawan ulil amri yang menjalankan syariat Islam dan hukum Allah. Bentuk-bentuk saksi pidana hudud adalah hukuman mati, cambuk, potong tangan dan kaki, dan salib.
Dan yang kedua, bentuk-bentuk saksi diat. Diat yang ditetapkan syar'i dan diat yang ditetapkan tidak syar'i. Yang ketiga, bentuk-bentuk saksi kafarat. Memerdekakan budak, memberi makan fakir miskin, memberi pakaian fakir miskin, dan puasa. Dan yang keempat, bentuk-bentuk saksi tazir, yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, salib, dan sebuah celaan. Dan selanjutnya, materi tentang kisos. Secara istilah, kisos adalah suatu hukuman terhadap tindak kejahatan dengan hukuman atau balasan yang setimpal. Dan sedangkan menurut istilah syara adalah kesamaan akibat yang ditimpahkan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Contohnya yaitu membunuh dibalas dengan membunuh, atau nyawa dibalas dengan nyawa. Ada pula macam-macam kesalahan yang wajib dikenakan hukuman kisos, ialah 1. Membunuh orang lain dengan sengaja. 2. Menghilangkan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Dan yang ketiga, melukai orang lain dengan sengaja. Dasar-dasar hukum kisos. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Saksi bagi pelaku kisos, bagi pelaku pembunuhan. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa hukuman kisos bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi kisos tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diat. Pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Sanksi kisos bagi pelaku penganiayaan, jenis jarima penganiayaan. 1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya. 2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, melukai di bagian kepala korban, dan melukai di bagian tubuh korban. Macam-macam saksi pembunuhan adalah 1. Hukuman kisos diliputi syarat pelaku, syarat korban, syarat pembuatan, dan pembunuhan. Syarat pelaku yaitu mukokaf, baligh, berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan. Syarat korban. Korban harus orang-orang yang masum adam. Korban bukan bagian dari pelaku. Dan dalam hal perbuatan langsung mubasyarah, bukan perbuatan tindak langsung tasabub. Apabila tasabub, maka hukumannya baligh, kisos melainkan diat. Wali dari korban. Wali dari korban harus diketahui kejelasannya. Apabila wali dari korban tidak diketahui keberadaannya, maka kisos tidak bisa dilaksanakan. Adapun hal-hal yang menggugurkan kisos, yaitu meninggalnya pelaku tindak pidana, tobatnya si pelaku, perdamaian, pengampunan, diwarisnya kisos, kadaluarsa atau al-takadum.